Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasanya, kita akan melanjutkan pelajaran mengenai pembatal-pembatal Islam. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah membaca pembatal yang keempat. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi', yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghairir rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadih, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasanya jalan hidup selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari jalan hidupnya, atau hukum yang selain beliau lebih baik daripada hukumnya, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum para tauhid di atas hukumnya, maka dia adalah seorang yang kafir.
Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwasanya tidak seorang pun dari kalangan muslimin meragukan bahwasanya sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ajaran, sebaik-baik tauladan adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau tegaskan di dalam hadis Jabir pada riwayat Muslim, beliau bersabda, "Inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik petunjuk jalan hidup adalah petunjuk jalan hidup Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, tidak boleh seorang pun meyakini bahwa ada jalan petunjuk hidup, petunjuk jalan hidup yang lebih baik dari yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh pula seorang pun meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dibanding yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap seorang yang mukmin terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menerima, pasrah, taat, tunduk, dan tidak mencari pilihan yang lain. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan hukum perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di dalam hati-hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka benar-benar mempasrahkan diri. Ini sikap seorang mukmin, menerima sepenuhnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak merasa berat terhadap apa yang telah beliau ajarkan. Dalam ayat lain, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka laksanakanlah, dan apa yang beliau larang terhadap kalian maka tinggalkanlah. Dalam ayat lain, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin, baik lelaki maupun wanita, bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka masih mempunyai pilihan yang lain dalam urusan mereka itu. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.
Al-Ahzab ayat yang ke-36. Ya. Jadi sikap seorang mukmin adalah menerima, pasrah, tunduk, taat, patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibawa oleh beliau baik berupa jalan hidup maupun hukum yang diajarkan oleh beliau adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan akhlak beliau adalah Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya telah membuktikan bahwa beliau adalah manusia terbaik. Apakah dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah atau dalam perkara hubungan sosial, muamalah, dan di dalam setiap aspek kehidupan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai mukmin tidak boleh ragu sedikit pun. Ya. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada petunjuk jalan hidup selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada petunjuk jalan hidup beliau, maka dia telah kafir. Ya. Sebab berarti dia telah mengingkari tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengingkari ayat yang Allah menyatakan di dalamnya, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah menyatakan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik untuk kalian, bagi orang yang berharap akan Allah dan juga hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka tidak sepantasnya bila seorang mukmin meyakini ada yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik petunjuk jalan hidupnya. Ya. Oleh karena itu Nabi menegaskan, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk jalan hidup adalah petunjuk jalan hidup Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dengan hukumnya. Hukum yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah hukum Allah. Ya. Hukum yang dibawa oleh Nabi adalah hukum Allah. Karena beliau hanya penyampai dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Najm, Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Semua yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hukum yang disampaikan olehnya adalah wahyu. Dan Allah mengatakan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah An-Nisa ayat ke-105, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab suci
dengan kebenaran, agar engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu. Ya, dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Berarti ini adalah wahyu. Dalam ayat lain Allah menyatakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Hukum Nabi maknanya adalah hukum Allah. Karena beliau tidak berbicara melainkan dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Maka tidak sepantasnya ada seorang mukmin meyakini bahwa selain hukum Nabi lebih baik daripada hukum beliau alaihi salatu wassalam. Karena hukum beliau itu adalah hukum Allah dan tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Adakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Tidak ada. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran telah mengecam orang-orang munafik yang mereka berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara mereka maunya berhukum dengan tauhid. Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60 sampai ke-61. Kata Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, tetapi mereka ingin untuk berhukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepada tauhid, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya, engkau melihat orang-orang munafik itu menjauhkan manusia darimu dengan sebenar-benarnya. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafikin. Ya. Disebutkan di dalam sababun nuzul dari ayat ini bahwa ada seorang Yahudi yang bertengkar dengan seorang munafik. Orang Yahudi mengajak si munafik untuk menyelesaikan perselisihan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena si Yahudi tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu rishwah, tidak menerima sogokan. Ya. Tidak menerima sogokan. Tetapi justru al-munafik, orang munafik ini tidak mau berhukum kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Justru dia mengajak untuk berhukum kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, seorang dukun yang suka menerima sogokan. Dahulu di masa jahiliyah, dia menjadi rujukan manusia untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian mereka. Tapi dengan cara sogok-menyogok. Siapa yang sogokannya besar, maka dia akan menang. Nah, di sini terlihat bahwa orang yang munafik
meskipun dia mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tetapi keinginannya dia berhukum kepada tauhid, kepada seorang dukun. Para dukun yang ajarannya dari syaitan, para dukun yang ramalannya berasal dari syaitan, dan tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang meyakini adanya hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perbuatannya orang-orang munafik yang tidak berada di atas Islam. Dia hanya mengucapkan Islam di lisannya, sementara kekafiran itu berada di hatinya. Sama seperti ini. Sama seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ayat ini sebagai teguran, sebagai pelajaran kepada orang-orang yang beriman, bahwa tidaklah pantas mereka itu berhukum dengan selain hukum Allah. Apalagi menganggap bahwa selain hukum Rasul atau hukum Allah Azza wa Jal lebih baik daripada hukum Allah atau hukum Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang demikian itu adalah kekafiran. Yang demikian itu adalah kekafiran. Dalam riwayat lain mengenai sebab turunnya ayat ini disebutkan di dalam penafsiran Ibnu Abbas bahwa dahulu Abu Barzah Al-Aslami sebelum Islamnya adalah seorang dukun. Abu Barzah Al-Aslami sebelum Islamnya adalah seorang dukun. Dia biasa memutuskan urusan-urusan di antara orang-orang Yahudi yang saling bertikai. Kemudian ada sekelompok orang-orang yang mengaku Islam justru datang kepadanya untuk menyelesaikan perkara mereka. Maka Allah turunkan ayat ini. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, tetapi mereka ingin berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepada taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah dua ayat ini tadi, pada ayat yang berikutnya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65 barulah Allah tegaskan. Kalau dua ayat ini tadi berbicara mengenai orang-orang munafik yang berhukum dengan selain hukum Allah, hukum tauhid, maka Allah katakan pada ayat yang ke-65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka benar-benar mempasrahkan diri kepada keputusanmu. Inilah sikap orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ada 4 keadaan yang telah kita sebutkan mengenai orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama, barang siapa yang meyakini bahwasanya
hukum Allah itu tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan masa, sehingga ada yang selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, yang lebih tepat dengan perkembangan zaman dan kemajuan manusia, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Sebab dia mengingkari sekian banyak ayat Al-Quran yang mengharuskan kaum mukminin untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan Islam itu berlaku sampai hari kiamat kelak. Ini agama yang terakhir. Tidak ada lagi agama setelah ini, tidak ada lagi nabi yang diutus setelah nabi kita Muhammad SAW. Wahyu sudah putus. Tidak akan ada wahyu yang turun dari langit. Ya. Sehingga kalau ada yang meyakini bahwasanya Islam ini tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan manusia, sehingga ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Walaupun dia berulang-ulang kali mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak berlaku ucapannya selama dia meyakini dengan keyakinan kufur, karena perbuatannya sama dengan perbuatan orang-orang munafik yang disebutkan di dalam ayat yang tadi telah kita baca dalam surat An-Nisa ayat ke-61 dan ayat 60 dan 61. Orang munafik, mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tapi kata Allah, mereka ingin berhukum kepada tauhid. Tauhid adalah setiap orang yang mengajak manusia untuk berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan ridha dan dengan sengaja. Baik. Kemudian, apabila ada seorang yang mengatakan bahwa manusia, kaum mukminin boleh pilih antara berhukum dengan hukum Allah ataupun berhukum dengan hukum yang selainnya, karena antara hukum Allah dengan hukum yang selainnya itu sama, ini juga kafir, keluar dari Islam. Ya, karena berhukum dengan hukum Allah itu perkara wajib. Tidak boleh siapapun dari kalangan muslimin untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Tadi sudah kita bacakan ayat-ayat tentang kewajiban berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mengatakan boleh pilih, silahkan Anda berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan hukum yang selainnya, berarti dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang mengharuskan berhukum dengan hukum Allah. Ya. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, demikian pula seperti orang yang mengatakan ya, semua agama itu sama. Mau dia beragama Yahudi atau Nasrani atau Muslim, sama saja. Karena semuanya adalah agama samawi, sama-sama punya wahyu. Iya betul, mereka sama-sama punya kitab suci. Tetapi Al-Yahud dan An-Nasara telah mengubah-ubah kitab suci mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Sehingga kitab suci mereka tidak lagi murni. Tidak lagi murni berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi mereka. Beda dengan Islam. Islam, kitab suci mereka adalah Al-Quran yang dikatakan oleh Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, kitab suci yang tidak akan pernah dimasuki kebatilan, tidak di hadapannya, tidak di belakangnya. Dan Allah menjamin di dalam Al-Quran, Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan ini, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Al-Quran itu mahfuz min indillah, terjaga dari sisi Allah. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengubah-ubah Al-Quran. Tidak satu huruf pun. Ya. Tidak satu huruf pun. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Ya. Lantas bagaimana akan dikatakan sama antara Yahudi, Nasara dan Muslimin? Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Ya. Agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima daripadanya. Harus berhukum dengan hukum Allah. Ya. Tidak ada pilihan. Tadi telah kita bacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki dan wanita apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka masih punya pilihan lain dari urusan mereka tersebut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian pula, barang siapa yang meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan selain hukum Allah, ya, boleh berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia juga kafir, keluar dari Islam. Sebab dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang melarang berhukum dengan taghut. Artinya melarang berhukum dengan selain hukum Allah. Seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Ya. Kemudian barang siapa yang meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah hukum yang paling terbaik, dan seorang hamba harus berhukum dengan hukum Allah, dan tidak boleh dia berhukum dengan selain hukum Allah, tetapi secara prakteknya, secara pengamalannya, dia berhukum dengan selain hukum Allah, karena mungkin harta yang ditawarkan kepadanya, kedudukan yang ditawarkan kepadanya, ya, atau salah satu kesenangan dunia yang ditawarkan kepadanya, tapi dia meyakini bahwa ini adalah maksiat, ini menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, dan dia merasa berdosa berbuat yang demikian itu. Orang yang demikian ini berdosa besar, tetapi dia tidak keluar daripada Islam. Ya, diistilahkan dengan kufrun dunal kufur, kekafiran yang tidak membawa kepada kekafiran. Artinya bahwa dia berdosa besar, tetapi dia tidak keluar dari Islam. Ya, ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber kepada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan dipegangi oleh para ulama Islam seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah dan para imam yang lainnya. Jadi pada 4 kondisi yang telah kita sebutkan, 3 hukumnya kafir, 1 hukumnya berdosa besar dan tidak kafir. Kalau dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah dan Rasulnya lebih baik, dia kafir. Kalau dia meyakini boleh pilih antara hukum Allah dan Rasulnya
atau yang selainnya, maka dia kafir. Kalau dia meyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Kalau dia meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya yang paling baik, dan harus berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak boleh berhukum dengan hukum yang selainnya, namun secara pelaksanaan, pengamalan, praktek, dia berhukum dengan selain hukum Allah, disebabkan salah satu kesenangan dunia yang ditawarkan kepadanya, maka dia zalim, berdosa besar, tetapi tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Hanya saja perbuatannya sangat membahayakan, sangat membahayakan keyakinannya. Kemudian masih terkait dengan masalah berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya itu dalam segala perkara. Bukan saja berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya dalam perkara pidana dan pidata saja. Bukan dalam masalah hubungan sosial di antara manusia atau hak-hak di antara manusia saja. Seperti masalah berzina, hukumnya harus rajam, mencuri hukumnya harus potong tangan, membunuh hukumnya adalah qisas. Ya, dalam masalah ini juga harus ditegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi demikian pula dalam perkara-perkara yang tak kalah pentingnya, bahkan lebih penting, yaitu urusan akidah. Ya, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya itu dalam semua aspek, termasuk yang sangat penting dalam perkara akidah. Apalah artinya kalau kita menegakkan hukum Allah dan Rasulnya dalam masalah pidana dan pidata, tetapi kita tidak berhukum dengan hukum Allah dalam perkara akidah. Ya. Masih saja praktek perbuatan syirik tersebar di kalangan orang-orang yang mengaku muslimin. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ini tidak benar. Berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya termasuk dalam perkara akidah. Baik dalam tauhid rububiyah tentang kemahakuasaan Allah di alam ini. Demikian pula dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Demikian pula dalam perkara nama-nama dan sifat Allah. Masih banyak dari kalangan muslimin yang keliru, bahkan sesat dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Sebagian mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Sebagian mereka mentakwil nama dan sifat Allah, seperti orang-orang al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang membatasi sifat Allah hanya 7 atau 13, atau sebagian yang menggabungkan menjadi sifat yang 20. Padahal sifat Allah itu banyak, tidak terbatas. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan 99. Tetapi ini bukan batasan, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Ada yang dikhabarkan kepada kita, ada yang tidak dikhabarkan kepada kita. Dalam semua perkara ini kita harus berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya dalam perkara akidah. Demikian pula dalam perkara ibadah. Ya, praktek ibadah kita. Dalam perkara sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, i'tikaf kita, pernikahan kita, dan lain sebagainya. Dalam perkara ibadah. Bukankah masih banyak di kalangan muslimin ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan mereka lebih semangat untuk beribadah dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dibanding beribadah sesuai dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam.
Bahkan mereka menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, ya, mengeluarkan sekian banyak tenaga, pikiran, waktu untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka menganggapnya sebagai ibadah. Ini tidak benar. Ya, apalah artinya dalam masalah pidana dan pidata kita berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, sementara ibadah kita tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, beliau menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang tidak kami ajarkan, maka amalannya itu mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain beliau menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Jangan sampai kita seperti orang yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Orang yang Allah katakan, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritakan kepada kalian mengenai orang-orang yang mereka menyangka, orang-orang yang telah sia-sia amalan mereka ketika di dunia, sementara mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat amalan yang sebaik-baiknya. Siapakah mereka? Orang-orang yang melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam semua perkara, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, ya, kita harus menerapkan hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik, ini poin yang keempat. Kita berpindah kepada poin yang berikutnya, yaitu poin yang kelima. Qala rahimahullah, man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya, meskipun dia mengamalkannya. Kalau dia menyimpan kebencian terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Nah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua, secara garis besar. Ya. Yang pertama adalah Al-Quran dan ajaran-ajarannya. Yang kedua adalah sunnah beliau alaihi salatu wassalam dan ajaran-ajarannya. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Ya. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Maka barang siapa yang membenci sesuatu dari ajaran Al-Quran atau membenci sesuatu dari ajaran sunnah Nabi, maka dia kafir, keluar dari Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Muhammad ayat yang ke-9. Allah mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu ada dua. Wahyu Allah ada dua, Al-Quran, kemudian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran jelas, wahyu dari Allah. Adapun sunnah Nabi
juga merupakan wahyu dari Allah. Karena dalam ayat surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya ketika Abdullah bin Amr bin Al-As mencatat semua apa yang diucapkan oleh Nabi, lantas Abdullah bin Amr bin Al-As diejek oleh orang-orang musyrik. Kenapa engkau menulis semua apa yang diucapkan oleh Muhammad? Muhammad itu manusia biasa. Dia bisa benar, dia bisa salah. Kadang dia senang, kadang dia tidak senang. Kadang dia gembira, kadang dia murka. Kenapa engkau tulis semuanya? Tatkala hal ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Uktub, fawalladhi nafsi biyadih, ma kharaja minni illa al-haq." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tulis, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini melainkan hanya kebenaran. Sebab apa? Yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu dari Allah. Maka barang siapa yang membenci sesuatu dari Al-Quran atau sesuatu dari sunnah Nabi, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Maka orang yang membenci wahyu yang diturunkan oleh Allah itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang asli. Memang kafir seperti Yahudi, Nasrani. Mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena memang mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak suka terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang mengaku muslimin tetapi sesungguhnya mereka adalah munafiqin. Pura-pura menampakkan Islam sementara ucapan-ucapan mereka menunjukkan kebenciannya kepada ajaran Islam. Kebenciannya kepada ajaran Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah munafiqun. Mereka adalah munafiqun. Dan mereka ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang asli. Orang-orang kafir yang asli, mereka kafir tidak mengatasnamakan Islam. Kalau yang kedua ini, orang-orang munafik, mereka munafiqun yang mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ikut salat seperti salatnya kaum muslimin, ikut ibadah seperti ibadahnya kaum muslimin, ikut perayaan seperti perayaan kaum muslimin, tetapi mereka benci kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati-hati mereka dan keluar di dalam lisan-lisan mereka. Oh, kita tidak perlu kepada fikih Islam yang tradisional, yang hanya mengacu kepada hadis-hadis Nabi, itu kuno, kata mereka. Kita butuh fikih kontemporer yang sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Kita telah diberi akal sehingga kita bisa untuk mendatangkan hukum baru yang lebih logis. Orang yang seperti ini, meskipun dia mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tetapi dia telah tampakkan kebenciannya kepada sunnah Nabi dari lisannya. Orang ini adalah munafik. Munafik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan.
jangan sampai pernah masuk rasa kebencian di dalam hati kita terhadap apapun yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Meskipun kita tidak mampu melaksanakan, tapi jangan sampai membenci. Karena kalau kita membenci, hukumnya sudah beda. Kalau tidak melaksanakan, itu lebih ringan. Jatuhnya kita bermaksiat kepada Allah, tapi tidak keluar dari Islam. Tapi kalau sudah membenci, jatuhnya kafir, keluar dari Islam. Dalilnya apa ayat ini? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu kata Allah, kenapa mereka kafir? Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan semua amalan-amalan mereka. Allah batalkan semua amalan-amalan mereka. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui akan pentingnya tidak membenci apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, sebaliknya kita harus memupuk rasa cinta kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Termasuk daripada keimanan adalah kita mencintai apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Mencintai apa yang diajarkan kepada Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Rasa cinta kita kepada Al-Quran, rasa cinta kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ingatkah kita dengan sebuah riwayat yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim? Dahulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seseorang yang apabila dia mengimami para sahabatnya, dia suka membaca surah Al-Ikhlas. Dia suka membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian orang ini ditanyakan kepadanya, kenapa dia suka melakukan hal itu? Suka membaca surah Al-Ikhlas kalau dia mengimami manusia. Disebutkan dalam riwayat, dia mengimami manusia di Masjid Quba di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Orang ini dari kalangan Ansar. Maka jawabannya, kenapa dia suka membaca surah Al-Ikhlas kalau mengimami manusia di Masjid Quba? Dia mengatakan, inni uhibbuha. Inni uhibbuha. Karena sungguhnya aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas itu. Aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke dalam surga. Subhanallah. Karena dia mencintai surah Al-Ikhlas, kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas memasukkannya ke dalam surga. Dalam riwayat lain, dalam riwayat hadits Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan ada seseorang yang dahulu juga pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah pasukan perang yang keluar untuk menemui musuh. Dan setiap kali dia mengimami salat, dia membaca surah Al-Ikhlas. Lantas hal ini ditanyakan kepadanya.
Kenapa engkau suka melakukan hal itu? Dia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena surah Al-Ikhlas itu adalah sifat Allah yang maha pengasih. Karena isinya tauhid semua. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa. Allahus samad. Allah adalah tempat manusia meminta segala kebutuhan mereka. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Itu adalah sifat Allah. Sifatur Rahman. Wa ana uhibbu an aqra' biha. Dan aku suka kalau aku membaca sifat Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, akhbiruh annallaha yuhibbuh. Ya, beritakan kepadanya, karena dia menyukai sifat Allah, Allah pun mencintainya. Maka inilah sikap seorang yang mukmin, mencintai syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, memupuk rasa cinta yang sedemikian besar sehingga rasa cinta itu membuat kita melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Dan yakinlah, apapun yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya pasti membawa kepada kebaikan kita. Tidak mungkin tidak. Allah dan Rasulnya tidak akan pernah membawa kita kepada apa yang mencelakai kita. Meskipun kita tidak suka, meskipun terasa berat, tapi belajarlah untuk suka dan belajarlah untuk mengamalkannya. Pasti akan membawa kepada kebaikan. Ada satu peristiwa penting. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat itu sangat berat menerima keputusan Nabi alaihi salatu wassalam ketika perjanjian Hudaybiyah. Termasuk Umar ibn Khattab yang sangat berat menerima perjanjian Hudaybiyah yang seolah-olah merugikan kaum muslimin. Karena pada perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin dihalangi untuk masuk ke kota Mekah dan mereka disuruh pulang. Padahal mereka sudah bersiap-siap untuk umrah. Sudah membawa segala perlengkapan. Atau untuk haji, ya. Dan dalam perjanjian itu disebutkan pula, kalau ada mereka gencatan senjata dan kalau ada orang-orang Islam dari kota Madinah yang datang ke kota Mekah, maka kaum musyrikin tidak akan memulangkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya kalau ada yang murtad, ya, kemudian bergabung dengan orang-orang musyrik di kota Mekah, maka kaum musyrikin tidak akan memulangkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, kalau ada orang-orang musyrik yang masuk Islam, kemudian berangkat menemui Nabi ke kota Madinah, Nabi harus memulangkannya ke kota Mekah. Sepintas merugikan enggak? Merugikan. Tapi justru inilah awal kemenangan yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna fatahna laka fathan mubina. Kata Allah dalam surah Al-Fatah, sesungguhnya kami telah membuka kepadamu satu kemenangan yang nyata. Ini adalah tanda kemenangan Rasulullah SAW yang akan bisa menguasai kota Mekah setelah perjanjian Al-Hudaybiyah. Dan memang terbukti. Ya, tidak lama dari itu, mereka orang-orang musyrik melanggar perjanjian dan itu menjadi sebab Nabi SAW melakukan Fathu Makkah dan terjadilah Fathu Makkah. Awalnya kelihatan merugikan, tetapi karena para sahabat itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya, menerima Sulhul Hudaybiyah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, pada akhirnya membawa kepada kemenangan. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita membenci apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak mampu, ya tidak mampu saja. Jangan sampai
Jangan sampai apa? Membenci. Ya, karena membenci akan mengeluarkan kita dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib.